Di dunia warna-warni anime, selalu ada karakter dengan rambut emas legendaris, memiliki kekuatan tanpa batas, bersama dengan penampilan tampan misterius. Baru-baru ini, kita menyambut penyihir lain dengan karakteristik serupa, tetapi mungkin yang paling santai di antara yang sejenisnya hingga saat ini. Saya yakin Anda tahu siapa yang saya maksud, bukan? Itu tidak lain adalah Gojo Satoru, sebuah produk lahir ketika langit mencampurkan sedikit kepercayaan diri, sedikit arogansi, sedikit acuh tak acuh, bersama dengan penampilan tampan dan kekuatan yang tak tertandingi. Itu semua yang kita tahu tentang penyihir licin dan nakal ini. Tapi itu hanya permukaan. Mari kita menjelajahi lebih dalam ke profil penyihir terkuat di dunia Jujutsu Kaisen dengan Wibu Time. Peringatan, video akan berisi detail spoiler. Harap pertimbangkan dengan hati-hati sebelum menonton. Meskipun tidak banyak yang diketahui tentang masa kecil Gojo Satoru, dia memiliki masa kecil yang sangat bergairah. Lahir pada 7 Desember 1989, kedatangan Gojo Satoru mengganggu keseimbangan kekuatan, mengguncang dunia sihir. Sejak lahir, Satoru memiliki rambut putih platinum yang khas, bersama dengan sepasang mata hijau transparan, salah satu teknik mata sihir paling langka yang hanya bisa diwarisi oleh pewaris klan Gojo. Satoru menjadi satu-satunya individu yang lahir ke dalam klan Gojo dalam 400 tahun terakhir yang memiliki mata transparan. Karena sifat mata transparan yang memungkinkan hanya ada satu pewaris yang ada dan menguasai kekuatannya, keberadaan Satoru menjadi sangat penting dan langka. Kekuatan yang dimilikinya menimbulkan kekhawatiran tentang pengaruhnya dan masa depan klan Gojo, menyebabkan hadiah ditawarkan atas kepalanya sejak dia masih bayi, menarik perhatian banyak pemburu hadiah hingga sekarang. Dengan ada hadiah atas kepalanya seperti itu, ditambah dengan harus hidup di dunia di mana setiap meter persegi tanah memiliki sekitar 3 atau 4 penyihir atau pengguna kutukan, pasti sangat sulit bagi seorang anak seperti Satoru, bukan? Sayangnya, tidak seperti itu sama sekali. Tampaknya kekuatan mutlaknya membantunya hidup cukup nyaman sampai dia tumbuh dewasa dan menjadi siswa di Tokyo Jujutsu High School. Selama waktu sebagai siswa di Tokyo Jujutsu High School, Satoru juga bertemu dan berteman dengan salah satu antagonis penting dalam seri ini, Geto Sugure. Mereka sangat dekat, tetapi setelah banyak peristiwa, persahabatan antara Geto dan Satoru perlahan-lahan berbeda karena masing-masing memiliki ide yang berbeda dan memilih jalan yang sama sekali berbeda. Kebencian Geto terhadap orang-orang biasa, mereka yang tidak memiliki kemampuan menggunakan jujutsu atau sihir, mengarah pada pembantaian di sebuah desa yang disebabkan oleh tangannya sendiri. Tidak hanya itu, dia juga secara pribadi membunuh orang tua dan anggota keluarga yang tersisa. Bagi Geto, mereka yang bukan penyihir atau pengguna kutukan hanyalah orang bodoh, menjijikkan, dan sampah. Sampai pada titik bahwa dia harus menyemprotkan disinfektan untuk membersihkan dirinya dari bau busuk, kontaminasi orang bodoh. Keberadaan mereka tidak hanya membawa penderitaan bagi diri mereka sendiri tetapi juga membawa kekacauan dan ketidakberaturan dalam masyarakat, jadi membunuh mereka hanyalah pembebasan dari bencana ini dan membawa manfaat bagi dunia. Dalam pandangannya, orang-orang bodoh ini hanya memiliki dua tujuan. Satu adalah untuk mengumpulkan uang, keuntungan. Yang lain adalah untuk membawa kutukan ke atasnya. Mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan atau melaksanakan kewajiban kepada Geto, dia bersedia membiarkan mereka mati oleh tangan kutukan, mantra, atau bahkan bersedia membunuh mereka sendiri. Pikiran dan pandangan yang sakit Geto benar-benar bertentangan dengan Satoru. Tepat setelah pembantaian, keduanya menjadi musuh bebuyutan. Tetapi sayangnya, Satoru saat itu tidak bisa membunuh Geto meskipun mereka berhadapan satu sama lain. Kemudian, setelah Satoru lulus dan menjadi guru di Tokyo Jujutsu High School, menjabat sebagai pembimbing kelas, ada seorang siswa istimewa bernama Yuta Okotsu. Keistimewaan siswa ini menarik perhatian Geto, dan sekali lagi, Satoru menemukan dirinya menghadapi Geto. Tetapi kali ini,
Geto tidak bisa pergi tanpa luka. Anda bisa menonton film chapter 0 atau membaca manga untuk mempelajari lebih lanjut tentang Yuta Okkotsu dan peristiwa antara Satoru dan Geto. Kembali ke waktu sekarang dari seri, Satoru terus bekerja sebagai guru di Tokyo Jujutsu High School dan telah bertemu dengan protagonis utama kita, Itadori Yuji, seseorang yang memiliki kekuatan besar dan juga menjadi wadah untuk kebangkitan Raja Kutukan, Sukuna. Satoru melihat potensi dalam Yuji dan meyakinkannya untuk menjadi murid di Tokyo Jujutsu High School, dengan Satoru sebagai wali kelas dari kelompok baru tahun pertama yang terdiri dari Megumi, Nobara, dan Yuji. Ini memulai peristiwa musim 1 dari Jujutsu Kaisen. Dengan tubuh tinggi dan ramping, Satoru dianggap salah satu karakter tampan dan menarik. Secara umum, dia dengan mudah menjadi pilihan utama bagi banyak orang. Dia memiliki rambut putih yang sering diatur ke atas, tetapi Gojo membiarkannya jatuh saat dia mengenakan pakaian santai. Gojo memiliki mata biru terang, tetapi biasanya terhalang oleh penutup mata hitam khasnya atau sepasang kacamata hitam. Saat bekerja, Satoru mengenakan mantel hitam berkerah tinggi, dipadukan dengan celana gelap dan sepatu bot gelap. Dia memiliki berbagai pakaian santai, seringkali termasuk kemeja lengan panjang dan celana panjang. Satoru memiliki kepribadian yang kompleks. Dia sering terlihat santai dan ceria terhadap siswa, rekan kerja yang ramah, dan teman-teman. Namun, dia bisa sangat dingin dan bahkan kejam terhadap mereka yang mengatur dunia penyihir. Sebagai contoh adalah kurangnya rasa hormat yang jelas terhadap kepala sekolah Gakuganji. Satoru sangat percaya diri dengan kemampuan dan reputasinya sebagai penyihir potensial, selalu mempercayai dirinya tak terkalahkan, sebagai penguasa tunggal. Pendapatnya seringkali hanya sebatas menilai kekuatan orang lain tetapi dia menunjukkan ketidakpedulian terhadap siapapun yang dianggap lemah. Selain itu, sangat dipengaruhi oleh keinginannya sendiri akan kekuasaan, Satoru juga sangat sombong. Dia Vesta yakin bahwa dia adalah orang terkuat di dunia. Dan dalam kenyataannya, itu benar. Seperti ketika dia menyatakan dalam pertempurannya dengan Fushiguro Toji, sepanjang langit dan bumi, hanya saya yang dihormati. Ini lebih jelas terlihat ketika dia ditugaskan untuk melindungi Amanai Riko, salah satu dari sedikit individu lemah yang dia benar-benar simpati. Namun, segala simpati atas kematian Riko cepat ditolak oleh keangkuhan berlebihannya setelah menguasai teknik merah pembalikan dalam pertempuran berikutnya melawan Toji. Dalam pertempuran intens, Satoru kadang-kadang terjerumus ke dalam keadaan kegilaan, didorong oleh tekadnya untuk menang dan bukti tak terbantahkan bahwa hanya dia yang terkuat. Gaya bertarung Satoru sangatlah ganas, dengan serangan-serangan yang menakutkan, menciptakan rasa dominasi dan keunggulan mutlak, sambil menunjukkan arogansi di depan lawan. Di tengah kekacauan dan kegilaan, Satoru dapat dengan mudah menjadi kejam, memprioritaskan penghancuran musuhnya daripada menyelamatkan yang tak bersalah, karena ia percaya pengorbanan itu tidak terhindarkan. Namun, ini hanya terjadi pada mereka yang dibunuh oleh musuh. Selain itu, Satoru tidak akan menyebabkan kerusakan berkelanjutan bagi orang-orang di sekitarnya atau membunuh orang-orang tak bersalah demi keuntungan. Namun, meskipun kesombongannya dan kekuatannya, Satoru sangat berbelas kasihan dibandingkan dengan apa yang kita ketahui. Setelah mengalahkan Toji, Satoru mencari jasad Riko dengan wajah penuh kesedihan. Meskipun kemenangan yang penuh kebanggaan itu sementara waktu melampaui segala pertemuan lainnya, Satoru masih merasa sedih atas kematian Riko. Dia memutuskan untuk membunuh semua anggota keluarga Zenin yang tertawa pada kematian Riko. Namun, pada saat itu, Geto masih mempertahankan dirinya, mencegah Satoru melakukan tindakan bodoh atau gegabah. Namun, pengkhianatan dari satu-satunya temannya sekali lagi membuat Satoru merasa panik dan terkejut saat Geto menjadi iblis pembunuh yang kejam. Meskipun dia mencoba membujuk Geto untuk kembali, Satoru gagal total dan harus menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan teman terdekatnya,
satu-satunya yang benar-benar bisa menyamai dirinya. Bagi Satoru, tujuan akhir hidupnya adalah mereformasi seluruh dunia penyihir dari nol melalui pendidikan. Dia berharap dapat mendidik generasi baru penyihir muda dengan kekuatan yang sebanding dengan dirinya. Dan sekarang datang bagian paling menarik dari video ini, yaitu kekuatan penyihir tampan kita. Dengan membawa gelar penyihir elit, mungkin dia adalah satu-satunya yang benar-benar layak mendapatkan status elitnya ketika Satoru sendiri dianggap sebagai entitas terkuat di dunia penyihir. Dia memiliki jumlah energi terkutuk yang hampir tak terbatas bersama dengan keterampilan yang sangat berbahaya, mampu memusnahkan setiap lawan yang berani menghalanginya. Mungkin terlihat berlebihan untuk karakter yang kuat. Tetapi sayangnya, jawabannya adalah tidak. Ketika sang penulis harus menambahkan kepadanya sepasang mata 6 yang sangat langka, itu meningkatkan kekuatannya sebesar 10.000%, menjadikannya yang disebut individu tak tertandingi di antara para penyihir yang muncul dalam serial hingga saat ini. Berasal dari klan Gojo yang kuat dari 3 keluarga besar, Satoru mewarisi teknik yang dikenal sebagai Unlimited Void, sebuah keterampilan legendaris yang hanya diketahui oleh mereka yang berasal dari klan Gojo. Teknik ini mengubah konsep tak terbatas menjadi kenyataan, memungkinkan pengguna untuk memanipulasi dan merusak ruang sesuai keinginan. Meskipun setiap anggota klan Gojo berpotensi untuk mencapai teknik ini, hanya mereka yang memiliki 6 mata yang benar-benar bisa menguasai kekuatan Unlimited Void. Jadi apa sebenarnya 6 mata itu? Seberapa mengerikan kekuatannya bagi pemiliknya? Seperti yang disebutkan di atas, mereka yang memiliki 6 mata sangat langka. Tidak semua orang memiliki kesempatan ini. Oleh karena itu, nilainya dan kekuatannya luar biasa, belum lagi reputasinya sepanjang seri seperti orang Sharingan itu. Seluruh klan sudah mati tapi kamu masih melihat Sharingan di mana-mana. Pada titik ini, mungkin sedikit memicu, tetapi kamu bisa membandingkan kelangkaan 6 mata dengan Rinnegan. Meskipun kondisi untuk mencapai Rinnegan sangat sulit, setidaknya karakter dalam cerita tahu dengan jelas bagaimana cara mencapainya. Sebaliknya, untuk 6 mata, sampai sekarang satu-satunya cara adalah memutar gacha dan mendapatkan orang super langka seperti Satoru. Misalnya, jika beruntung, kamu akan mendapatkannya, jika tidak, cukup tunggu dan lahirkan sampai datang. Itu bisa memakan waktu beberapa ratus tahun, atau bahkan lebih. Tentang membandingkan kekuatan antara 6 mata dan Rinnegan atau Sharingan, saya akan biarkan kalian berdebat di bagian komentar di bawah. Kembali ke masalah utama. 6 mata memungkinkan pemiliknya memiliki persepsi yang luas dengan kekuatan pemrosesan otak yang luar biasa. Dari sana, mereka dapat menggunakan dengan tepat kekuatan halus dari Limitless Void hingga tingkat atom. Setiap teknik Limitless Void memerlukan keterampilan manipulasi energi terkutuk yang kompleks. Oleh karena itu, untuk mengubah 6 mata menjadi keterampilan, sangat penting untuk memasangnya dengan Limitless Void untuk memaksimalkan potensi. Kekuatan mental dari 6 mata dapat mengubah momen dalam kenyataan menjadi lebih dari 1 menit dalam pikiran pengguna. Ini bekerja sejajar dengan memperbaiki penglihatan pengguna, memungkinkan mereka untuk dengan cepat menganalisis dan menghitung posisi segala sesuatu yang terlihat. Seorang penyihir yang memiliki 6 mata dapat melihat segala sesuatu beberapa kilometer jauhnya, dengan mudah membedakan berbagai objek dalam jangkauan lebarnya. 6 mata memungkinkan pengguna untuk melihat energi terkutuk dengan detail ekstrim, memungkinkan mereka membaca teknik dari orang lain. Selain itu, 6 mata dapat membedakan antara berbagai jenis kemampuan terkutuk dan membantu pengguna mengidentifikasi seseorang berdasarkan itu. Pemilik 6 mata dapat menggunakan pasangan mata ini untuk menyiapkan kemampuan Void tanpa batas secara otomatis. Ini memungkinkan pengguna untuk secara instan membaca lintasan tabrakan yang akan datang, bergantung pada faktor seperti massa, kecepatan, dan bentuk, bersama dengan faktor lain dengan menggunakan 6 mata secara bersamaan untuk mengotomatisasi perhitungan teknik balik.
pengguna dapat menjaga pikiran mereka tetap tajam bahkan dalam situasi paling stres. Namun, bahkan saat menggunakan teknik balik, enam mata akan dengan mudah membuat penggunanya sedikit lebih cepat lelah, kecuali jika mata tersebut ditutup lagi. Enam mata juga memungkinkan mata pemiliknya berfungsi seperti kamera beresolusi tinggi bahkan saat tertutup. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, mereka harus menutup mata mereka dengan kain gelap, kacamata hitam, atau perban untuk mengurangi efek sampingnya. Ini menjelaskan mengapa sebagian besar waktu kita melihat Satoru dengan mata tertutup. Benda-benda tanpa energi terkutuk dapat dideteksi melalui penutup mata, dengan membaca bagian sisa dan aliran energi terkutuk yang bergerak di sekitar mereka. Namun, untuk menggunakan teknik void tanpa batas yang canggih seperti ungu kosong dan void tak terbatas, enam mata perlu dilepaskan sepenuhnya, memungkinkan pengguna untuk menguasai kekuatan penuh mereka. Agak kompleks, bukan? Tapi itu belum semuanya, karena kita akan meninjau bersama teknik klasik void tanpa batas milik Satoru. Pertama adalah keadaan yang paling dasar. Void tanpa batas, tak terbatas. Tak terbatas adalah keadaan dasar dari void tanpa batas dan pada dasarnya adalah kekuatan penghalang. Teknik void tanpa batas beroperasi seperti deret konvergen dan divergen dalam matematika. Tak terbatas adalah titik konvergensi dari sebuah deret tak terhingga. Apapun yang mendekati tak terbatas melambat dan tidak pernah mencapai akhirnya. Hal ini karena teknik tersebut mengambil ruang terbatas antara dua entitas dan membaginya dengan jumlah tak terhingga. Dalam matematika, tidak peduli berapa kali dibagi, itu tidak akan pernah menjadi nol. Sebaliknya, pembagian meninggalkan unit pecahan, sehingga akhirnya akan menjadi tidak terukur bagi mata telanjang. Void tanpa batas membawa konsep ini menjadi kenyataan. Jadi apapun yang mencoba untuk menyusup ke dalam ruang kosong yang dibagi akan melambat sampai hampir berhenti sama sekali. Konsep tak terbatas nyata bergantung pada obat paradoks Zeno yang paradoksal. Inilah kisah Achilles dan kura-kura. Sebenarnya, ini adalah konsep yang cukup panjang dan sulit untuk dijelaskan secara ringkas. Jadi saya sarankan Anda untuk mencari tahu lebih lanjut tentang paradoks tersebut. Kita dapat memahami tak terbatas melalui contoh seperti ini. Bayangkan Anda dan Satoru berbaring di atas garis berjumlah dengan guru berbaring di nomor 0. Jarak antara 0 dan 1 adalah rentang tak terbatas, melindunginya dari intruder apapun. Saat Anda semakin dekat dengan posisi 0, jarak antara Anda dan 0 akan secara alami menjadi lebih pendek. Namun, ketika mencapai angka tonggak 1, itu adalah saat Anda akan menghadapi tak terbatas. Meskipun otak mempersepsikan bahwa Anda mendekati titik 0, pada kenyataannya, Anda masih hanya bergerak ke arahnya dan tidak akan pernah bisa menyentuh tonggak 0 karena ruang terbatas antara 0 dan 1 telah dibagi secara tak terbatas. Jadi, meskipun mata Anda mungkin melihat diri Anda menyentuh posisi Satoru, pada kenyataannya, Anda hanya bergerak sangat lambat menuju posisi itu dan tidak akan pernah bisa sepenuhnya menyentuh sehelai rambut pun miliknya. Penghalang tak terlihat yang diciptakan oleh tak terbatas dapat diperluas untuk menjaga benda berbahaya menjauh dari praktisi atau untuk mengontrol seseorang yang mencoba menonaktifkan teknik ini. Tak terbatas hanya dapat dinonaktifkan oleh praktisi atau dibalas dengan menyebarkan ekspansi wilayah dan penguatan domain. Teknik khusus yang digunakan oleh praktisi berpengalaman juga dapat mengganggu atau menetralkan tak terbatas. Terdengar memusingkan, bukan? Tapi kita masih punya banyak lagi, jadi tolong terus temani saya perlahan. Sifat unlimited void mirip dengan teori singularitas ruang-waktu Albert Einstein. Kita dapat menghipotesiskan bahwa klan Gojo semuanya jenius dan memahami hukum gravitasi universal Newton bersama dengan teori Einstein, ditambah dengan kemampuan untuk memanipulasi sumber energi teknik terkutuk untuk menciptakan keterampilan. Ini adalah alasan mengapa hanya mereka yang memiliki Six Ace dapat sepenuhnya mengeksploitasi potensi dan kekuatan unlimited void hingga maksimum. Selain itu,
Pengguna Unlimited Fate juga memerlukan sumber energi terkutuk yang hampir tak terbatas untuk mengerahkan keterampilan yang begitu kompleks. Dengan kata lain, selain Gojo Satoru, tidak ada yang memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan keterampilan tersebut dalam kronologi saat ini dalam cerita. Keterampilan yang diterapkan di bawah teori relativitas adalah sebagai berikut. Penguatan tanpa batas. Lekukan teknik terkutuk. Lekukan adalah teknik transmigrasi langsung dari tanpa batas, meningkatkan kekuatan kutukan yang dihasilkan dari teknik dan menciptakan gaya hisap dengan memperkuat tanpa batas dan mengubah yang tampaknya mustahil menjadi kenyataan. Ini memaksa ruang di sekitarnya untuk mencoba mengisi kekosongan dengan menarik kuat ke arah sumber fenomena yang tampaknya mustahil tersebut, menciptakan efek mirip magnet. Untuk menjelaskan lebih lanjut, Satoru menciptakan titik di ruang di mana massa dikompresi menjadi area yang cukup kecil untuk menciptakan gaya hisap yang kuat. Pada titik ini, segala sesuatu dalam jangkauan pengaruh titik akan disedot masuk. Siapapun yang ditargetkan langsung oleh lekukan akan memiliki tubuh meledak, dan anggota tubuh mereka akan hancur seketika. Pengguna dapat menggunakan efek ini pada diri mereka sendiri untuk bergerak dengan kecepatan tinggi atau menggunakan sejumlah besar energi terkutuk untuk membuat medan tarik besar untuk menarik diri mereka sendiri. Variasi lekukan yang lebih kuat dapat digunakan untuk target yang bergerak lebih cepat atau area yang lebih besar, tetapi pengguna tidak dapat menciptakan medan tarik yang luas dekat dengan diri mereka sendiri. Seperti teknik tanpa batas secara umum, lekukan sangat sulit digunakan dan memerlukan manipulasi yang tepat dari energi terkutuk pengguna. Hal ini dapat membuat pengguna merasa lelah dengan mudah. Pembalikan tak terbatas, gelang. Gelang adalah teknik pembalikan tak terbatas dari tak terbatas, membalikan efek teknik penguatan dan mengubah titik percabangan tak terbatas menjadi kenyataan, menciptakan dorongan. Dengan mengirimkan energi negatif kembali ke kekuatan tak terbatas, diciptakan efek penolakan, bukan magnetisme. Teknik ini berwujud sebagai bola kecil merah, mampu melepaskan ledakan besar seketika. Energi yang dihasilkan oleh gelang setidaknya 2 kali lipat dari energi penguatan. Sama seperti penguatan, gelang adalah simetri waktu dari teori relativitas umum. Secara sederhana, pembentukan gelang adalah inversi waktu dari penguatan. Oleh karena itu, alih-alih inversi gaya gravitasi, kita memiliki dorongan. Ini masuk dalam domain teoritis lubang putih. Anda dapat merujuk ke berbagai sumber di internet untuk informasi lebih lanjut. Menciptakan energi yang cukup untuk membalikan kekuatan penolakan yang diperlukan untuk gelang sangat sulit dan memerlukan manipulasi energi terkutuk yang lebih kompleks daripada biasanya, menjadikan teknik pembalikan lebih kompleks daripada teknik transmutasi langsung. Pengguna harus mengalihkan energi negatif dengan energi negatif untuk mendapatkan energi positif, yang, meskipun sederhana dalam konsepnya, ternyata sangat sulit dalam praktiknya. Kemampuan untuk menggunakan teknik pembalikan sangat sulit bagi siapapun, bahkan untuk anggota klan Gojo yang paling berbakat. Di atas adalah 3 teknik paling dasar dari kehampaan tanpa batas. Tetapi kekuatan kehampaan tanpa batas tidak berhenti di situ. Masih ada teknik perluasan, teknik yang lebih kuat dan canggih, yang berarti lebih kompleks dari rantai dan batang. Teknik-teknik ini membutuhkan pelatihan dan latihan yang ketat, bahkan bagi seorang jenius klan Gojo yang memiliki 6 mata. Pengguna kehampaan tanpa batas dapat memanipulasi ruang untuk teleportasi instan melewati jarak jauh di bawah kondisi tertentu. Kondisi untuk mereka melakukan teleportasi masih belum diketahui, dan mereka dapat melakukan teleportasi siapapun yang mereka sentuh. Sebuah lingkaran sihir yang digambar juga dapat digunakan oleh pengguna untuk melakukan teleportasi orang lain. Teleportasi ini, berdasarkan asumsi dalam teori relativitas umum, berarti bahwa Satoru pada dasarnya membuka lubang cacing dan memanfaatkannya untuk berpindah antar wilayah ruang yang berbeda. Tetapi menurut asumsi, di ruang, lubang cacing dapat mengarah ke alam semesta lain. Keberadaan lubang cacing meliputi beberapa dimensi waktu,
memungkinkan perjalanan waktu dengan melewati lubang cacing. Akankah sang kepala kuil mengakui potensi kemampuan teleportasi di masa depan? Mungkin kita akan melihat perjalanan ke masa lalu untuk mengubah masa depan, atau kita akan memiliki Gojo Satoru dalam multiversi yang kacau? Dan sekarang untuk teknik yang paling menghancurkan, interferensi kehampaan tanpa batas, teknik kerusakan. Teknik kerusakan adalah gabungan dari rantai dan tongkat, sebuah keterampilan rahasia yang hanya sedikit orang dalam klan Gojo yang menguasai. Ini mewakili gerakan dan pembalikan, sebuah fusi konvergensi dan divergensi, gesekan dari kedua dimensi kehampaan tanpa batas untuk menciptakan zat yang hayal. Efek ini menarik target keluar dari kenyataan, seketika menghapus semua yang disentuh oleh teknik ini. Jika kita memahami dan menerapkan sesuai dengan teori relativitas umum, pada dasarnya, target yang dihapus oleh kerusakan tidak mati sepenuhnya tetapi hanya berhenti ada dalam dimensi ruang sekarang. Bisa dikatakan bahwa mereka dikirim ke dimensi lain dari alam semesta. Dan akhirnya, perluasan domain, kehampaan tanpa batas. Kehampaan tanpa batas adalah domain kehampaan tanpa batas. Ini memenjarakan target dalam esensi konsep tak terbatas. Saat berada di dalam kehampaan tanpa batas, target dilanda oleh aliran informasi yang tak berujung, menyebabkan pikiran mereka kelebihan muatan dan jatuh ke dalam keadaan tanpa suara, tak bergerak. Dari sudut pandang ilmiah, Gojo Satoru menempatkan target dalam keadaan yang mirip dengan mengalami saat menuju ke cakrawala peristiwa. Di sana, konsep waktu berhenti ada, menyebabkan individu yang terkena dampak tergantung selamanya. Anda tidak menua atau merasakan apapun karena, dengan sederhananya, waktu tidak ada di sana. Jadi itu sebagian besar apa yang kita tahu dan pahami tentang kemampuan Gojo Satoru. Faktor lain seperti kekuatan fisik, kecepatan, refleks, kecerdasan, atau keterampilan pertarungan jarak dekat tidak lagi menjadi bahan perdebatan. Ketika dia sendiri dianggap sebagai yang terkuat di dunia para penyihir. Melalui seri anime, kita telah menyaksikan dominasi mutlak yang mengerikan dan kejam dari Satoru sampai sejauh mana. Jadi Anda bisa menilai sendiri seberapa dahsyatnya dia. Gojo Satoru memang merupakan karakter yang sangat kuat, tidak hanya dalam seri Jujutsu Kaisen tetapi juga sepenuhnya bisa dibandingkan dengan karakter-karakter kuat lainnya dalam dunia anime. Batas sebenarnya dari kekuatannya masih menjadi misteri, dan mungkin satu-satunya yang bisa mengukur kekuatan Satoru dengan tepat saat ini hanyalah Sukuna sendirian. Mari kita terus menantikan perkembangan selanjutnya dalam manga untuk melihat apakah pertarungan antara dua figur terkuat di dunia mereka masing-masing, Satoru dan Sukuna, akan terjadi. Jika Anda menikmati video dari Wibu Time, silakan tinggalkan suka dan bagikan untuk mendukung kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe bersama dengan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video mendatang. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.